Mimbar akademik, suara cendekia, menyatukan ilmu dan karya. Sebanyak 75 orang terdiri atas 71 tenaga kependidikan, Tendik, Unisba dan 4 dosen Unisba mengikuti uji kompetensi Asociate Data Analyst yang diadakan 18 Maret 2025 di kampus utama Jalan Taman Sari 1 Bandung. Gelaran ini berkat kerjasama antara LSP P3T Global dan LSP Unisba. Meskipun dalam suasana berpuasa, para peserta tampak antusias hingga berakhirnya kegiatan uji kom ini. Menurut Ketua LSP Unisba Dr. Kiki Zakiah, kegiatan ini sebagai upaya LSP Unisba melakukan semacam pengabdian kepada masyarakat. Jika sebelumnya sasaran kita keluar maka saat ini mengarah ke internal Unisba, yakni di kalangan tenaga kependidikan sehingga biaya yang ditanggung mendapat subsidi dari LSP Unisba. Kegiatan ini terkesan mendadak karena awalnya akan diadakan setelah Lebaran tapi pihak LSP Unisba memutuskan untuk menyelenggarakannya saat bulan suci Ramadan sehingga menurut Kiki sebagai berkah Ramadan karena digelar di saat bulan suci. Ditemui usai uji kom operator SIS Fakultas MIPA Cevi Mardiantri Mutakin, SPD menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan yang berharga tentang data sains sehingga sangat berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari. Ilmunya bisa diterapkan di dunia kerja karena sebelum pelaksanaan uji kom pihak ketiga memberikan bimtek dulu seputar uji kom. Sementara itu menurut Tendik Fakultas Hukum Audinda Salsabila, SH, uji kom kali ini cukup menegangkan tapi kini lebih paham mengenai proses analisis data. Menurutnya, uji kom ini sangat mendukung pekerjaannya selama ini. Dengan berbagai aplikasi insya Allah kinerja mampu ditingkatkan karena adanya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Ketua LSP P3T Global, A. Irwan Fasihi, menjelaskan, hampir semua profesi sekarang dibutuhkan pengambilan keputusan berbasis data. Seorang data analis, junior atau asosiate data analis, diharuskan untuk bisa mengolah data, kemudian memberikan kesimpulan analisisnya untuk digunakan oleh pimpinan. Biasanya pucuk pimpinan dalam mengambil keputusan berbasis data. Jadi, ini sesuatu yang cukup langka di Indonesia. Langkanya itu bukan data analisnya tapi pengambilan keputusan berbasis data. Karena sebelumnya cenderung keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan apapun selain data. Menurut Irwan yang juga alumni Fakultas MIPA Unisba, sekarang fenomenanya sudah berubah. Dulu ada istilah big data, kenapa? Karena semua ini ternyata saling kait-mengait. Contoh, kalau kita lihat penjualan, seperti contoh soal yang diberikan sekarang, penjualan itu ditentukan tidak hanya oleh harga tapi juga oleh tren. Misalnya, di dalam penjualan handphone, dari data yang diberikan mereka bisa menyimpulkan bahwa kuartal 4 itu cenderung penjualan naik. Kenapa? Karena penjualan itu di kuartal 4 ada beberapa faktor. Yang pertama misalnya, ada launching model baru di kuartal 1 tahun 2026. Sehingga yang 2025 itu biasanya mau cuci gudang. Sehingga diskonnya besar. Akhir tahun, orang biasanya lebih banyak dapat bonus akhir tahun di swasta. Sehingga mereka bisa punya budget lebih untuk membeli handphone. Dari data tersebut, produsen handphone akan menggencot marketingnya justru di Q4. Berbasis data. Jadi, keputusan yang diambil berbasis data, jelas Irwan yang juga alumni MIPA Unisba. Masih menurut Irwan, disitulah peran seorang data analis maupun junior data analis untuk bisa memvisualisasikan. Istilah Irwan kegiatan storytelling with data. Itu penting karena selama ini orang hanya mengolah data, kemudian ditampilkan tapi tidak bisa menceritakan atau bercerita. Apa sih yang menyebabkan datanya seperti ini? Di sini dibutuhkan kemampuan seorang data analis untuk bisa berstorytelling dengan data. Sehingga pengambilan keputusan, pucuk pimpinan, go or no go itu based by data. Apakah kita mau tahun depan memberikan diskon? Atau misalnya kita mau menaikkan harga produk? Tentu harus berbasis data. Relevansinya dengan tugas Tendik di perguruan tinggi bisa memberikan bukti bahwa betapa pentingnya kemampuan seorang analis data ini. Contoh untuk LPPM misalnya mau mengadakan pengabdian kepada masyarakat maka LPPM harus bisa tepat sasaran. Misalnya kegiatan bakti sosial dengan agenda pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, menentukan desa mana yang akan dibantu. Bahkan kalau perlu RW mana yang akan dibantu itu harus berbasis data. Berapa pendapatan rata-rata di desa itu? Apa profesi mayoritas di desa itu? Jangan sampai kalau tidak berbasis data, desa yang basisnya adalah nelayan, kita kasihnya cangkul. Dan desa yang berbasis tadi pertanian, kita berikan jaring kan tidak nyambung.
Sementara itu Sekretaris LSP Unisba Dr. Nurul Chodijah menyebutkan bahwa kegiatan ini di lain waktu akan diadakan langsung oleh LSP Unisba untuk kalangan mahasiswa sesuai dengan status LSP Unisba sebagai LSP P1. LSP Unisba sedang menggodok proses ke BNSP untuk skema-skema baru sebanyak 16 skema, di antaranya adalah Asociate Data Scientist yang akan diujikan ke para mahasiswa. Tim Mimbar Akademik melaporkan. Mimbar Akademik, suara cendekia, menyatukan ilmu dan karya.